Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamilul Qur'an iku hamilu royatul Islami. Utahe wong sing ngapalna Qur'an iku hamilu royatul Islami. Wong kang nggawa bendera Islam. Waman akramahu faqad akramahullah, waman ahanahu fa alaihi laknatullah. Waman ta sapa wong akrama iku mulyakna sapa manhu ing hamil Quran. Faqad akrama monggo teman-teman mulyakna ing hamil Quran Allah sapa Allah. Waman ahana lan sapa wong ahana lan utawi sapa wong ahana iku menghina ngino merendahkan sapa manhu ing hamil Quran fa alaihi mongko iku ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu orang yang menjaga Al-Quran hamil royatul Islam, yang dianggap membawa bendera Islam. Islam semakin gagah. Kenapa Islam diangen-angen? Islam yang bisa dihitung dari Hijriah lagi berapa? 1442 tahun. Tapi perkembangannya sudah banyak, di mana-mana ada Islam. Sementara kepercayaan yang lebih dulu beringsut semakin berkurang. Faktornya apa? Yang saya yakini faktornya tetap adalah Al-Quran. Kanjeng Nabi berdakwah neng umat-umatnya, mengajarkan sampai per umatnya itu mengenal Al-Quran, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Yang sekarang kita baca itu sama dengan yang dulu dibaca oleh Rasulullah. Beda dengan pengikut kepercayaan lain yang mereka baca kitab sucinya sekarang itu beda dengan kitab suci ketika diturunkan pada nabinya. Di zaman Nabi Isa, Injil sudah diubah di zamannya ketika Rasulullah lahir. Yuharrifunal kitab. Nabi Musa Taurat orinya ya Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Tapi begitu turun temurun, Injilnya udah diubah, Tauratnya udah diubah. Sehingga kepercayaannya dalam hal menuhankan Allah beda. Di zaman Nabi Isa beda, zaman Nabi Musa beda. Yang ketemu dengan Nabi Isa, ya, Hawariyun, umat-umat yang dekat dengan Nabi Musa, sab'ina rajulan limiqatina, 70 orang misalnya. Mereka semua percaya Allah, percaya Nabi Musa sebagai utusan Allah, iman. Tapi yang selanjutnya enggak. Iki sing enggak pas apa cecupane? Coba iki cecupane. Ya. Aura pas apa kono. Iso tagak. Kurang tinggi apa jenenge adaptor iku lho. Colokane kurang. Ah itu paling. Yang sana. Akhirnya pengikutnya Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat ke langit beda-beda. Kepercayaannya mulai berbeda, enggak jauh-jauh. Artinya enggak nunggu sampai ribuan tahun, kepercayaan itu berangsur memburuk. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin 'adzim. Artinya pasca diangkatnya Nabi Isa ke langit, kepercayaan itu berubah. Yang tadinya sebagian besar meyakini Nabi Isa Rasulullah, Allah adalah Tuhan, Nabi Isa Rasulullah. Tapi bisikan-bisikan setan dari orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Isa adalah Ibnullah,
Isa adalah Tsalitsus Tsalatsa. Isa adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan, Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Akhirnya semakin kesini semakin habis kepercayaan bahwa Nabi Isa itu adalah abduhu wa rasuluh. Karena saat itu Nabi Isa ada sebagian yang meyakini, sebagian kecil meyakini Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluh. Tapi yang meyakini Nabi Isa sebagai Nabi Allah, utusan Allah, mati, punah. Dan kitab suci tidak dijaga, nggak terhafalkan, nggak dijaga, nggak tercetak, sehingga apa? Sehingga ke belakangnya kesini orang yang iman kepada Allah di zaman Nabi Isa tidak sama dengan yang sekarang. Dulu meyakini bahwa Nabi Isa abdu wa rasuluh, sekarang adalah keyakinan yang diubah-ubah oleh orang Yahudi, yaitu bahwa Nabi Isa adalah laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada yang mengatakan, Yahudi memberi bisikan, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsa. Tuhan adalah satu dari tiga Tuhan. Termasuk Nabi Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu innal masih ibnu Maryam, bahwa Nabi Isa adalah Allah. Ya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Nasrani di ayat lain. Maka sehingga kepercayaan itu berangsur ke sini bukan semakin membaik, semakin memburuk. Memburuknya bahwa kepercayaan di pengikutnya Nabi Isa yang dulu tidak sama sekali, tidak sama dengan yang sekarang mengaku pengikutnya Nabi Isa, karena sudah beda. Nah, Al-Quran, kenapa Al-Quran hamilul Quran, hamilul radil Islam? Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang membawa bendera Islam. Artinya gimana? Yang mengibarkan sehingga tetap dikenal Islam. Islam nggak mau misalkan ada yang mengupayakan untuk merubah teksnya, teksnya mau diubah. Wong sa Indonesia raya mesti demo. Jumlahnya yang hafal Al-Quran, masya Allah. Misalkan untuk negara secara data tertulis saja, data tertulis maksudnya ibu wallahu alam itu apakah kurang ataukah lebih wallahu alam. Tapi untuk negara sebesar ini, Turki yang lebih kecil, sama-sama negara mayoritasnya juga Islam, Turki yang penduduknya hanya puluhan juta, nggak sampai 100 juta, itu per tahunnya bisa mengeluarkan, bisa ada wisudawan hafizul Quran, ditargetkan 2 juta, tapi sekarang masih berjalan sekitar 800-900 ribu. Indonesia piro ae? Wallahu alam. Wong Indonesia angger sak gang sak kota ana pondok Quran. Wis cari data pegel sing data. Ya, sing metu piro. Sehingga hamilul Quran, hamilul radil Islam. Orang yang menghafal Quran itu adalah ibaratnya orang yang memegang bendera Islam. Semakin akan kelihatan ada Islam yang merusak secara makna dari Islam, ya, secara makna dari Islam. Kepercayaan Islam adalah bahwasanya secara fisik ada di Nabi Muhammad SAW. Secara kepercayaan makna adalah di Al-Quran, karena yang iman adalah iman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti kalau ada orang yang menjaga Al-Quran, sama halnya memegang bendera Islam. Islam semakin jaya, Islam semakin kuat. Mau dengan cara apapun diubah kitab suci Al-Quran, tidak akan pernah mampu. Selain memang ini yang saya yakini adalah bentuk cara Allah menjaga Al-Quran. Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Berarti ya ini yang tak yakini bahwa bagian dari cara Allah menjaga kitab Al-Quran. Man akramahu akramahullah. Yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Yang menghina ahli Quran pasti dihinakan Allah. Entah di dunia atau di akhirat. Wallahu mu'anul sanging Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngenal betul anahu ing sak temene Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mangkor Al-Qur'an
fastadharahu fa ahalla halahu wa harama haramahu adkhalal jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti. Utahe sapa wong qira'a gelem maca man Al-Qur'an fastadhara mongko amreh jelaske maten jelaske apa? Menghafal zahir ya. Nek batin kemarin istilahnya ada zahir, ada yang zahir atau batin. Orang yang menghafal Al-Qur'an terus mau diperjelas dan dihafalkan, fa halalahu fa halal mongko gelem nuli gelem ngalolna sapa man halalahu ing perkang di halal Al-Qur'an wa haramal ngaramna sapa man haramahu ing harame Al-Qur'an ing barang kang diharamno Al-Qur'an adkhala mong lebokno ing man sapa Allah al-jannah ing swarga wa syafa'a adkhala mongko dadi nglebokake sapa Allah ing man al-jannah ing swarga wa syafa'a lan nyafaati Al-Qur'an lan isu nyafaati sapa man wa syafa'a lan memberi syafa'a mata cefa wa syafa'a lan paring apa paring hak ngekei syafaat sapa Allahu ing man memberikan tiket syafaat voucher syafaat fi asyadin ing dalam pertolongan syafaat itu ing dalam 10 min ahli baiti saking keluargane man kullihim wis kabeh ahli baiti qad wajibat kang teman-teman wajib lahum kedua ahli baiti annaru apa neraka. Orang yang membaca Al-Qur'an kemudian menghafal, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, maka Allah akan memasukkan ia ke surga dan memberikan kesempatan tiket syafaat kepada keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Di keluarga sing asal kemarin catatannya saya bodoh-bodoh muslim mukmin ono sing memang wajibat lahum annar dia seharusnya masuk neraka, dia keluarga sing apal Quran ya, maka dia punya kesempatan menyelamatkan keluarga-keluarganya yang harusnya masuk neraka. Lah sing gak masuk neraka piye? Ya kesempatan neraka wis gak usah kayak mlebu swarga ya. Ahli baiti di keluarganya. Di riwayat lain malah bukannya ahli baiti tapi mimman tuhibbuhum. Ada yang pokoknya bukan di keluarga tapi orang-orang yang dicintai ya, teman, pasangan, anak. Nah, anak masuk ahli baiti, lebih ke tetangga, teman, orang yang hafal Al-Quran punya kesempatan memberi syafaat orang-orang mantuk mayyuhibbuhum, orang yang dicintainya, punya teman dekat dia bisa mensyafaati, punya tetangga kerabat yang baik dia bisa mensyafaati. Waru yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW annahu yang satu kanjeng apa ana kanjeng Nabi kala kanjeng Nabi man qara al-Qur'an wa huwa fi shalat man ta sapa wong qara maca sapa man al-Qur'an wa huwa halu taiman fi shalat ing salat kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah kana mengkono lahu kedue man bi kulli harfin kan saben-saben huruf mi'atu hasanah apa 100 kebaikan. Waman qara al-Qur'an wa man tasabbaha qara maca man al-Qur'an wa huwa halu taiman fi kulli shalat iku ing dalem dene salat ala wudu'in ing atase netepi wudu suci maksudnya falahu bi kulli harfin 25 hasanah. Falahu monggo kedue man bi kulli harfin kan saben-saben huruf 5 utawi 25 hasanah bagusane. Orang yang baca Al-Qur'an di waktu salat, kondisi salat, maka satu huruf itu berlipat ganda sampai 100 kebaikan. Ya. Kalau di luar sholat, kondisi suci punya wudhu, punya kebaikan berapa? Diganjar 25 kebaikan. Bayangkan sampean sholat, ngobengi misalnya baru terus pas sahur, tahajud rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran misalnya. Lha kok denguyon apa? Padahal wis meh turu ya. Lampu mati enak apa pan turu sing gawe mie, sing gawe kopi. Lampune kok nyala. Ya gak sido bahagia. Wis enak-enak alhamdulillah ngaji libur ya Allah. PLN gak pengertian. Waman qara'a.
kala-kala nek sampean pengen bagaimana rasanya ngelancarno ketika sholat itu beda kualitas dengan ketika sampean ngelancarno mbiyen terus beda sekali. Coba sekali 2 kali biar suatu saat pas umat pengen terus mbiyen sholat misalnya sekali gak usah kakek lah selembar lah misalnya nanti beda sampean beda banget karena pas sholat mungkin yang di luar kepala gak kebayang tulisannya sampai maca Fatihah karena sering lihat mushaf di mana-mana ya tapi ketika satu apalan satu halaman misalnya ada 1 lembar tapi yang di satu mushaf itu di kualitas apaan tuh beda ketika apa di sholat itu kayak nggak tahu Allah alam tapi lebih kuat daripada yang lain nggak seperti ketika terus ngene biasa cobalah ngobongin pas tahajud gak usah kakeh ya wis pokoke latihan gak usah kakeh Anisa ya ora apa-apa Anisa maca surat panjang wae An-Naba ora tau ana sing tak gak amma yatasaalun anin nabil azim bismillah qul wallahu ahad Allahu samad meneh apa kaya ala Masjidil Haram amma yatasaalun anin nabil azim trabar-bar mbak musak subuh mbak jajali ya sekali 2 kali biar tahu bagaimana enaknya. Nah kita gak iso ngapalno binadzar ya binadzar gak usah kakek binadzar salaman lu emangnya boleh ya lagi sholat pas bar Fatihah persediaan dengan meja yang rada dhuwur ya ning kene dibukakan nah iso aja nggo mushaf sing anyar gampang ketutup ya sing lawas atau nek pengen ya mushaf sing ning ngarep ya sing ijo kan enak to 1 halaman 1 lembar di 1 halaman ya ta enak to terus mushafe mudah untuk dibuka saking gak tebel barang maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim yang penting gerakane gak terlalu sering ya langsung tek kok robot bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar apa doa wis sing bawa ya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim nanti rasakan menulis bar ya menulis bar 1 halaman atau 2 halaman misalnya waidatil kafirin berarti 1 lembar taruh lagi ya rukuk lakukan seperti normalnya sholat nanti pas setelah itu rakaat kedua setelah Fatihah kembali lagi ambil tapi asal jangan banyak gerak artinya terlalu kan banyak gerak ya jadi dia langsung ambil gitu aja jadi boleh ya sholat bean maca gawa mushaf gak usah ngode ada yang sebagian kan sampai digendong-gendong ya ada yang digendong-gendong ini susah ya ternyata masih bisa memposisikan Al-Quran dengan baik ya tapi pengen aman dan nyamannya adalah ketika itu sediakan aja meja sehingga ketika berdiri meja masih tertangkap masih nyampe tangan ketika duduk tidak terlalu jauh nah itu jadi lebih enak sampean apalagi nih aslinya lebih enak misalnya apa anggo proyektor ya tapi anggo apa jine sing apa ngono timer jadi ketika kira-kira sholatnya mulai dari pembacaan surat sampai rukuk sampai sujud sampai selesai berdiri lagi berapa menit pindah halaman ya kita tinggal ngetak kena laptopnya geser setek enak toh pasang kamera wah wawancaranya baikku kayak gitu padahal ngawasi kenceng waduh ngeblur waman qara al-Qur'an
Utai sapa wae Quran maca Al-Quran ala ghairi wudu'in ing atase tanpa wudu. Falahu asyru hasanatin mongko kedeman asyhadane utawi 10 ganjaran. Ini ganti kondisi wudu ngaji Al-Quran sing ganjaran. Poin minimal kebaikan pira? 10. Kalian lagi uzur, kula uzur maca tapi tidak sampai isma, tidak sampai terdengar di kuping. Kupingnya sendiri tentunya. Ya, kok tanggo ya ora perlu, bukan pertimbangan, kupingnya sendiri. Artinya misalnya maca kok kupingnya sekiranya krungu, sekiranya kuping ini masih terdengar, adalah kupingnya ini lagi bermasalah. Seandainya kuping sampean lagi bermasalah. Misalnya turu salah miring, terus kupingnya seolah-olah terbuntu. Maca buan pun enggak terdengar. Standarnya adalah kira-kira kalau membaca kuping normal itu apa? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan terdengar kuping pribadi. Nah, itu yang haram. Yo nek gak ngono, angger ngaji istilah jone umi-umi juga ganjaran. Ya, juga pahala. Enggak ada istilahnya siapapun manusia di muka bumi ini enggak ada yang enggak punya kesempatan berteman dengan Al-Qur'an. Semuanya punya kesempatan. Bahkan dalam kondisi yang sedang tidak suci pun punya kesempatan berkawan dengan Al-Qur'an. Maka berkawanlah dengan Al-Qur'an. Kawan sejati. Nah, menungso itu ada masanya. Menungso itu punya hati yang terbolak-balik. Sementara Al-Quran itu yang mengisi hati. Beda, ya. Ibaratnya hati bisa terisi kendi, bisa diisi teh, bisa diisi kopi, bisa diisi banyu. Nah, Al-Quran itu yang mengisi. Gimana bisa terbolak-balik? Gak mungkin. Tapi yang mengisi, nah hati bisa terbolak-balik. Saat ini kita bisa berteman, nggak taunya besok kita bisa bertengkar dan selamanya. Nggak taunya sekarang kita berteman, besoknya kita sudah berpisah selamanya. Bisa-bisa jadi seperti itu. Kalau enggak, makanya nggak ada siapapun di muka bumi ini yang nggak punya kesempatan untuk berkawan dengan Al-Quran. Maka berkawanlah dengan Al-Quran, pasti enak. An Mu'ad diriwayatkan saya Mu'ad bin Jabal innahu qol saat Nabi kado kanjeng Nabi kuntu ma'an Nabi. Innahu temen Mu'ad qala ngucap sama Mu'ad kuntu ana ingsun ma'an Nabi sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalem lelungan. Suatu hari Sayyidina Mu'ad pernah bepergian bareng Rasulullah. Tindak. Fakul tu ngucap ingsun ya Rasulullah he kanjeng Nabi, haditsna bi haditsin tantafi' bihi. Faqala alaihi salam in aradtum ma'isha su'ada wa mauta syuhada wan najah yaumal hasyr wa dhalla yaumal har wal hadya minal dhalal fa'adimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaiton wa rujhanun fil mizan. Hadis nyuwun critani kula nyuwun cobi kanjeng Nabi nyuwun critani panjenengan nak ing kitab bi hadisin kelan satu hadis yang tantafi'u kang manfaate apa kang ngalap manfaat yang engkau ambil manfaat kanjeng Nabi bihi kelan hadis. Kanjeng Nabi coba kasih kula niki diparinglah diajari satu hadis yang sangat bermanfaat. Faqala mengkodha kanjeng Nabi in aradtum lamun karep sapa sira Aisyah suada ing kaya uripe wong sing bejo. Jika kalian ingin merasakan hidup seperti hidupnya orang-orang yang sangat beruntung. Wa mauta syuhada lan kaya matine wong sing mati syahid. Atau ingin meninggal dalam kondisi seperti orang syahid. Wan najata lan selamat yaumal hasyr ing dalam dina digiring. Jika kalian ingin hidup seperti hidupnya para orang yang sangat beruntung, ingin meninggal seperti meninggalnya orang yang mati syahid, ingin selamat di hari ketika digiring nanti di hari kiamat, wadzalla wadzilla lan untuk iup-iupan artinya mendapatkan payung rahmat untuk rahmat iup-iupan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah wal hadiyah lan diparingi hidayah wal huda lan untuk hidayah minad dhalalati saking kesesat dari dhalalah fadimu qiraatul Quran mongko nglanggengno sira qiraatul ing maca Al-Qur'an fa innahu mongko satana Al-Qur'anu kalamur rahmani ngendikane Allah kang Maha Rahman wa hisnun lan dadi lan jaga
membentengi minasyaiton sang syaitan warujhan nanti unggulake diberatkan diunggulkan fil mizan dalam timbangan. Kalian jika ingin hidup seperti hidupnya orang yang beruntung, meninggal seperti meninggal orang yang mati syahid, selamat di hari kiamat, mendapatkan rahmat ketika kondisi sangat panas, mendapatkan petunjuk di saat banyak kesesatan, maka teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, juga membentengi dari syaitan. Warujahanun, dan ketika masuk timbangan akan diberatkan. Maka wong kafir selamanya, orang yang benci Islam tidak akan pernah bisa menjatuhkan Islam. Catatannya, asal di muka bumi ini masih ada yang membaca Al-Quran, orang kafir manapun, orang yang tidak iman pada Allah, yang membenci Islam, membenci Al-Quran, tidak akan pernah bisa menghancurkan Islam. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ketika engkau Muhammad, itu turun pada Rasulullah, masih membaca Al-Quran, berarti kita masih membaca Al-Quran. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Akan kami jadikan di antaramu, wahai Muhammad, berarti dengan kita semua membaca Al-Quran. Wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan di antara orang-orang yang enggak iman pada Allah, hijaban mastura, ada penutup yang tidak terlihat. Jadi mau di gimana pun wong sing enggak percaya Allah, apa kaya apa nek Al-Quran sing dienggo tameng, sudah mau apa mereka. Tahu tak ceritanya tas dulu. Biyen ku zamanku ning di negeri orang itu loh ya, sebelum pulang ke sini, negeri orang di sini. Pokoknya di satu tempat yang sangat mengerikan, yang horor itu. Biyen niku hampir pokoknya hitungannya per minggu lah. Per minggu itu ada uji coba yang yang supernatural ya. Supaya biar lucu-lucuan barang. Ora pernah sing lucu-lucuan barang. Tapi dilalah iku, singkat ceritanya, ada dua ahli ilmu ngono iku, sijine pure dukun, sijine kiai sing pinter ngono iku. Itu beda daerah, satunya asli Brebes, sijine wong asli Tuban. Satu ketika bariku sing ngomong apa jenenge kiai, sakjane kowe ku cara ilmu dukun wis mati. Jare ngono. Cara ilmu dukun sakjane aku wis mati. Karena sudah dengan upaya segala macamnya, terus detail istilahnya itu tubuh ini sudah banyak ditembakin ke sana kemari, babak belur lah cara tukaran. Cara ilmu dukun sampean wis mati. Lho mbah aku gak, lha cara pangeran sing urip mbah. Orang ilmu santri, cara ilmu dukun sing kiai Tuban. Enggak bersama sing wong asli Brebes yang hidup di sana. Aku ngomong iki asli dukun. Sajane sampean wis mati, Mas. Karena basicnya, Mas, pangeran gue mati. Iya, nek santri mesti jawabannya kuno. Tapi aku iki dukun. Cara ilmu dukun, sampeanku sajane wis mati. Lah kok gak mati-mati piye Mas ngono? Lah kok iso gak mati? Oh, heran kira gak mati gitu. Loh, kok iso gak mati ya? Cara ilmu dukun dia kebingungan. Nek ilmu santri kan gampang, karena pangeran orang ngersakno mati. Cara ilmu dukun bingung. Sakjane kowe wis mati, Mas. Kok iso urip piye? Karena bagaimana tidak ya? Malam itu di satu malam di tengah malam yang gelap gulita, walah, terlalu novelis banget nih. Wah, jadi novelisme tuh. Jadi tengah malam sekitar jam 1-an, karena saat itu aku hanya seorang diri di tempat yang sangat sunyi. Gak sedo cerita mangke novel dene. Iku sampai iku karena karena gerbang iku kesenggol atau gimana klontang aku metu. Begitu metu ternyata sudah ada tanah wis digali karena wong saking kuwedene dengan pakai ngene apa jenenge kok bar panen sawah ngono. Itu kan gak jenenge apa istilah gak roh aku. Jadi dia melayu saking keweden akune tangi. Ternyata galian tanah itu yang belum sempat terkubur, di sampingnya itu ada kain putih berbentuk pocong. Isinya rambut. Mbok iki karena biyen aku nek potong rambut hanya di kampung kuwi. Tapi setelah kejadian itu aku potong rambut kampung kuwi. Aku pindah ke barbershop. Gak kelas 8.000.
Itu. Jadi cara ilmu dukun wis ajene aku wis mati. Cara ilmu dukun. Wallahu salah satunya adalah iki caranya Allah. Kita sudah meyakini bahwa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ketika kalian membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan di antaramu dan di antara orang yang enggak beriman hijab penutup yang enggak kelihatan. Allah. Padahal ono ning foto-foto ning HP ku akeh, artine kebebak beluranku saat itu. Seperti wong bertukaran. Kowe ceritane kaya ala-ala sinetron kok film-film. Aja. Tapi kan secara kasat secara mata telanjang itu bisa melihat. Jauh-jauh set bola api turun dar tapi nggak ada kembang apinya, mudar tok. Karena bola api turun mesti duar. Harusnya kedang api warna merah hijau kuning hijau kan api ya. Nah, kok pelangi. Tapi mau sih kok meteor. Meteor sampean meteor langsung ya Allah semoga. Lewat biar kok kalau kembang api ini cuma ada tapi ono wah orang wae bojo-bojo sama kembang api ya seperti itu dulu dan itu berjalan sampai sekian tahun. Alhamdulillah dua mau jenis kiai sini dukun deles apa pure dukun tanggungnya pure ya pokoknya pure dukun bilang sajane sampean wis mati lah kok mati mas. Lanjutnya mau, itu orang mati mas. Lah iya aku bingung kok, saja sampai mati kok. Ojo jawab ya, ngambil dukun. Iki aku bingung, kok orang mati biasa deh ngono. Lo kok bisa mas? Lah iya aku bingung. Emang berbes ngono. Nek santri gampang ngapain pusing-pusing pengaruh orang iseng kayak orang diambil nyawanya ya sudah beres. Isnon minal ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada gajel ya enggak ngerti uji coba ya Allah alam tapi saya juga enggak pengen tahu siapa orangnya meskipun saat itu disebutkan jenenge iki omah kene hah kok sebutnya akhirnya saya enggak hafal tapi enggak tak sebut no. Masa iki opo cah koyo JNT blok. Warwa lang ratu sapa Habibun Habib wa firwatan bukan Habibun tapi Hubaibun. Habibun ada yang Habibun Hubaibun Ibn tapi ada yang Habib yang banyak Habibun Ibn Abi Habib an Nabi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andau sak temene Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi utai sapa wong lupa yang ngapal sapa man Al-Qur'an khaffafa mau bakal nek bahasa Islam apa mau ngapal sapa wong sing ngapal Al-Qur'an pasti nanti siksanya kedua ringankan wa ing kana saja sapa apa wahi kafirin yang apa yang masih yang kemarin baru proses saya tak teliti levelnya kalimat la yukhaffafu an humul adzab wa lahum yusarun. Jadi di hari kiamat gak ada siksa yang diringankan bagi orang kafir apalagi nggak ada ceritanya lagi kalau dikubur masih kepada Allah walahum yusarun wa an abdillah unggahna sama anu buata yang kena diunggah apa anak kena
jen bayi ing dalam antara meneman Quran itu setelah dinaik hanya saya misalnya yang bisa peman orang yang sudah Allah ini yang padahal kita tidak dunia dan orang tahu kabel semangat